Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al muallif rahimahullahu taala wa adama naba'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daril Fatihah. Jamaah Majelis Dzikir dan Silaturahmi Subuh Ahad Kecamatan Pancoramas dan Cipayung, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para guru, muallim, asatid, juga tokoh masyarakat, terutama segenap pengurus DKM Musholah Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali mengkaji tafsir. Tafsir yang kita kaji adalah kitab Sofwatut Tafasir yang disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni. Sekarang ini membahas atau masih membahas surah An-Nazi'at, tapi ini bagian yang ketiga, ya. Bagian yang pertama, kedua sudah saya YouTube-kan, tinggal lihat saja. Sekarang bagian yang ketiga, mulai ayat 21. Baik, tidak nunda-nunda waktu, kita lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fakadzdzaba wa 'asa. Ay fakadzdzaba Fir'aunu Nabi Allah Musa. Maka Fir'aun mendustai Nabi Allah Musa. Wa 'asa amrallahi ba'da zuhuri tilkal mu'jizatil bahirah. Dan Fir'aun maksiat kepada perintah Allah setelah jelas mukjizat yang menyilaukan itu. Jadi kan duel tuh antara Nabi Musa dengan bala tentara Fir'aun, tukang-tukang sihirnya. Kalahlah saat itu tukang-tukang sihir Fir'aun. Artinya Allah perlihatkan mukjizat yang begitu menyilaukan, apa? Tongkat Fir'aun menjadi ular besar. Kemudian memakan ular-ular kecil yang memang rekayasa oleh para tukang sihir Fir'aun. Tapi apa Allah ceritakan? Bukan beriman kepada Allah, fakadzdzaba wa 'asa. Dia mendustai dan maksiat. Tsumma adbara yas'a, ay walla mudbiran hariban minal hayyati yusri'u fil masyihi min hauli ma ra'a. Kemudian dia berpaling dan mundur ke belakang, takut dari hayyah, ular. Dia bergegas, ya, berjalan cepat gitu, bergegas lantaran takut dengan apa yang dilihat. Ya, ini kan saya ulangi lagi ya. Beda jauh antara sihir, mukjizat. Kalau sihir itu kan kalau orang Malaysia bilang silap mata. Orang yang punya kemampuan berkolaborasi dengan jin itu bisa seakan-akan merubah sesuatu jadi sesuatu, padahal enggak. Dalam tauhid al-khaliq Allah, pencipta itu Allah. Selain Allah nggak bisa mencipta, yang ada menipu, merekayasa, silap mata dan sebagainya. Kenapa?
tukang-tukang sihir Fir'aun akhirnya beriman kepada Nabi Musa? Karena tambang tukang-tukang sihir yang dilempar itu sebenarnya dalam penglihatan tukang sihir bukannya ular, tambang yang dilempar. Bahkan dalam penglihatan Nabi Musa ya tambang. Ya. Tambangnya dilihat. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya atau orang-orangnya ngelihat itu bukannya tambang tapi ular. Itulah jin bisa ngebalik mata orang. Ya udah akhirnya dilemparkan aja kata Allah, coba lempar tongkat kamu. Begitu lempar jadi ular beneran. Siapa yang kagak kaget coba? Tambang berhadapan dengan ular beneran. Nah, ini akhirnya takluk tuh. Ya, jadi Nabi Allah Musa nggak bisa dibohongin dengan rekayasa tukang sihir Fir'aun. Fir'aun sendiri masih bisa dibohongin. Kenapa? Dalam penglihatan Fir'aun, tambang-tambang yang dilempar oleh tukang sihirnya adalah menjadi ular. Girangnya, wah habis dah Nabi Musa dikeroyok sama ular. Enak aja Nabi Musa lempar kontok aja kemudian jadi ular beneran. Ya enak tuh, ular makan kue tambang. Pernah makan kue tambang nggak? Kelolodan nggak? Orang hebat orang sini orang Bintara makan akar kelapa, ampun. Ditelan lagi akar kelapa. Berat-berat. Orang Betawi masalah kan. Kue akar kelapa nih, Pak Haji Somad nih. Kalau saya lebaran mesti ada tuh akar kelapa. Terus Pahasyara panada ay pajama asy-syaharata wal junuda wal atba. Maka kemudian Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir dan bala tentaranya serta pengikutnya. Ini dalam proses duel ini ya. Wa waqafa khatiban pinnas, dan dia berdiri sambil berkhutbah pidato ceramah di hadapan manusia, di hadapan masyarakat saat itu. Faqala, kemudian Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini ucapan yang paling geblek ini semenjak Allah ciptakan Nabi Adam. Baru kali itu ada makhluk Allah ngaku sebagai Tuhan. Iblis Pak, sejahat-jahatnya iblis nggak pernah ngaku Tuhan. Bahkan dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Rabbi anzilni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis begitu waktu diturunkan dari langit telah berhasil menggoda Adam dan Hawa alaihissalam. Ya Allah, tunda ajalku. Ya Tuhanku, berarti kan ngakuin Allah sebagai Rabbi, ya Tuhanku. Anzirni, tunda ajalku sampai hari kiamat. Berarti iblis ngaku Allah sebagai Tuhan. Sebejat-bejatnya iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Makanya dalam buku saya ini, saya nulis buku tahun 2008. Saya nulis buku judulnya sederhana, Secangkir Kopi Santri, Kritik dan Celoteh. Saya tulisan saya nggak banyak Pak, baru 25. Senang aja nulis gitu. Bahasa santri. Wejangan iblis kepada Fir'aun. Jadi iblis pernah nasihatin Fir'aun. Lelucon dua pembangkang Tuhan. Iblis itu kan pembangkang Tuhan. Fir'aun juga pembangkang Tuhan. Tapi pernah iblis menasihati Fir'aun. Kalau saya ungkap panjang lah, dikit aja gini. Jadi tadi saya bilang, sejahat-jahatnya manusia nggak pernah ngaku Tuhan. Baru kali ini ada makhluk Allah yang benar Fir'aun ngaku Tuhan. Nah, oleh iblis digoda begini. Jadi iblis masuk menyerupai manusia, ngetok pintu Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Siapa di luar? Kata iblis, kalau kau Tuhan pasti kau tahu siapa aku. Masa Tuhan nggak tahu di balik pintu? Hai Fir'aun, tahukah kau siapa manusia yang lebih buruk dari kamu?
Tanya iblis. Fir'aun pun menggelengkan kepalanya tanda tidak tahu. Lalu iblis menjawab, manusia yang paling buruk dari sampean adalah si pendengki, orang yang suka hasut. Jawab iblis. Itu. Tahu nggak Pak, orang yang hasut, dengki? Nggak senang dengan orang yang mendapatkan kelebihan. Maka hasut yang paling keren itu begini kalau kata guru saya. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Jangan sampai itu ada di hati kita. Kalau tetangga kita lagi senang, turut aja, ikut senang, jangan kemudian kita jadi susah edah. Begitu ngomongnya. Penyakit susah itu. Penyakit. Mau dapat apa kek tetangga kita udah syukur, alhamdulillah, wa syukurillah tetangga kita dapat nikmat. Mudah-mudahan Allah juga berikan seperti yang diberikan tetangga saya. Begitu. Jangan kemudian mungkin ditekuk. Mau nanya. Paling dapat dari korupsi. Begitu. Sok tahu banget. Tuh hasut tuh. Oke, kata guru saya, hasut yang paling keren itu seneng lihat orang susah, susah kalau ngeliat orang seneng. Na'udzubillahi min. Jika ada orang seperti itu, lebih keren dari Fir'aun, kata iblis. Nah, ini tahun berapa ini saya tulis? Tahun 2008 tanggal 27. Jadi gini Pak, setiap saya nulis itu saya kasih tanggal. Di sini tanggal 27 Mei 2008. Ini saya kutip dari kitab Qomitugian Syekh Nawawi Al-Bantani tahun 2008. Ini kitab buku siapa yang laris ini. Cetak habis gitu aja. Ya, saya bangun pesantren lewat nyetak buku aja. Ya, sederhana aja. Jadi ini kumpulan saya khutbah, ceramah, kultum. Kalau di rumah saya tulis. Jadi buku gitu. Makanya nih yang sekarang kan saya rekam. Ya, bukan supaya viral Pak. Sebenarnya saya kan dosen juga. Jadi kadang-kadang ayo coba buka YouTube saya tafsir, judulnya ini. Jadi buat pembelajaran, bukan buat viral, bukan. Materi. Ya, jadi nikmat gitu. Ada 250 YouTube saya itu. Semua buat pembelajaran. Termasuk kalau ada jamaah lain kepengen ngaji tafsir, ayo kita lihat tafsir dulu gitu. Ini sekarang episode yang ketiga nih. Ya, saya kira itu nasihat iblis kepada Fir'aun. Hebat kan iblis nasihatin Fir'aun, ya. Orang geblek nasihatin orang yang paling geblek siapa? Fir'aun ngaku Tuhan. Mati. Terus jadi faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Faqala lahum bisautin alin, maka Fir'aun bicara kepada mereka, kepada pengikutnya dengan suara yang cukup tinggi, Pak. Teriak dia itu. Jadi kalau mau digambarkan intonasinya kira-kira begini. Ana rabbukumul a'la. Begitu. Itu kalau kita ngaji Al-Quran pakai intonasi, orang pada kabur Pak. Masa iya ketika pembahasan Al-Quran, ana rabbukumul a'la, dialektika Al-Quran tuh namanya. Makanya sahabat itu kenapa nggak perlu tafsir kadang-kadang, dia paham betul dialektika Al-Quran. Ini waktu Nabi menceritakan tentang Fir'aun, begitu intonasinya. Ya, masa Nabi gini. Kemudian faqala ana rabbukumul a'la, itu lebay banget begitu. Sahabat jadi paham, oh begitu. Dengan suara yang sangat tinggi itu Fir'aun ngomong. Ya. Ana rabbukumul ma'budul azimul ladzi la rabba fawqi, aku adalah Tuhan kalian yang harus disembah, yang agung, yang tidak ada Tuhan di atasku. Apa Allah biarkan orang kayak gini? Fa akhadallahu nakalal akhirati wal ula, ay fa ahlaqallahu kubatan lahu ala maqalatil akhirah. Maka Allah binasakan Fir'aun ukubatan lahu, sebagai hukuman buatnya atas ucapannya yang terakhir. Apa ucapan yang terakhir itu? Ana rabbukumul a'la.
ucapan terakhirnya itu. Wal ula, dan karena ucapan yang pertama. Wahia qauluhu, yaitu firman Allah, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku nggak tahu kalian punya Tuhan selainku. Hebat gak? Dulu pernah ngomong kayak gitu. Ya, setahu aneh cuman aneh Tuhan, yang lain nggak ada. Begitu, cuma Firaunnya orang Betawi gitu. Paham nggak kalau dia terjemahin begitu? Ya, itu pernah ngomong kayak gitu dia. Di apa namanya, di ucapan yang pertama. Nah, ucapan terakhir itu ana rabbukumul a'la. Makanya Allah siksa dia, siksa akhir dan siksa pertama. Maksudnya siksa gara-gara ucapan yang terakhir dan gara-gara ucapan yang pertama gitu. Nah, hikmahnya apa buat manusia? Inna fi dzalika la'ibratan liman yahsya. Sungguh sesuatu yang ada di dalamnya menjadi pelajaran buat orang yang takut kepada Allah. Inna fi ma dzukira min qissati fir'auna wa tughyanihi wa ma halla bi minal azabi wan nakal la'idatan wa i'tibaran liman yakhafullaha azza wa jalla wa yasha iqabah. Sungguh pada apa yang telah diceritakan tentang kisah Fir'aun dan kezalimannya dan apa yang menimpa berupa azab dan siksa, itu menjadi pelajaran buat orang yang takut kepada Allah dan takut kepada siksanya. Jadi buat orang-orang yang sombong, penguasa sombong yang suka nindas rakyat, belajar dari ayat ini. Fir'aun itu 40 tahun gak pernah sakit, gak pernah kesandung lagi. Luar biasa tuh. Bapak seminggu berapa kali kesandung? Fir'aun kesandung aja kagak, sakit aja kagak, bisul menir aja nggak pernah. Makanya saking sehat badannya, kemudian penguasa lagi dia, ini mengklaim dia sebagai Tuhan. Istighfar ya. Makanya kalau kita sakit, alhamdulillah, gue jadi nggak jadi Fir'aun, begitu dah. Jadi kalau kita sakit apa? Bersyukur aja. Orang kalau sehat terus jadi sombong, nggak ingat Allah. Jadi kalau besok bisulan, alhamdulillah, gua kagak jadi. Nanti ya, orang Betawi begitu tuh. Walaman tahal hadithu an qissati taghiyah Fir'aun. Setelah cerita tentang orang yang zalim itu selesai, yaitu Fir'aun, raja'a ila munkiril ba'thi min kuffari Quraisy panabbahahum ila athari qudratihi wa mawahiri awamatihi wa jalalihi. Kemudian Allah kembali cerita tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Siapa itu? Yaitu orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah peringatkan mereka. Diperingatkan lewat apa? Ila athari qudrati, ke bekas-bekas kekuasaannya dan fenomena-fenomena keagungannya dan kebesarannya. Faqala, kemudian Allah mengatakan, a antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian yang lebih hebat ciptaannya atau langit? Ayo jawab coba semua. Hebatan mana, langit sama kita? Hebatan langit tanpa tiang. Kalau ente nggak percaya dengan hari kebangkitan, jangankan ente, langit kata Allah gue ciptain, tibang elo atau gitu. Itu ada dalam surah Yasin apa? Awalisalladzi khalaqas samawati wal, terus biqadarin ala yalqamitahum bala wa wal khallaq. Coba baca bareng-bareng deh. Awalisalladzi, nah itu kan ayat. Bukankah yang mampu menciptakan langit dan bumi lebih mampu lagi menciptakan orang semacam ente? Ya kan?
Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadir, lebih mampu lagi. Ayah lu kami tahu menciptakan model-model ente. Kita nggak usah pikirin Pak, udah mati aja ntar. Waktunya Allah bangkitkan. Ketukar gak jempol kita? Ya ampun, jempol kayak ketukar. Enggak, makanya Nabi Ibrahim alaihissalam bukan ragu. Ya Allah, aku pengen tahu bagaimana caranya kau menghidupkan orang yang sudah mati. Kata Allah, apalah tu'min? Apa kau nggak percaya? Bukan, walakin litatma'inna qalbi, supaya hati saya tenang. Bisa menjelaskan kepada umat saya, oh begini Allah menghidupkan orang mati. Kata Allah bilang, udah gini aja deh. Ente ambil 4 macam burung. Burungnya di situ nggak disebut. Bahkan banyak perbedaan. Kita sebut aja dah, tekukur, lakbet, apa lagi? Kutilang, itu lagi. Burung dara dah gitu. Bab di tafsir saya baca macam-macam burungnya. Ya udah kita burung pitara aja udah. Ya. Udah gitu apa? Tumbuk jadi satu, di blender Pak burung. Di blender, orang sekarang di blender. Terus ambil 4 bagian. Sebagian taruh di balik gunung, sebagian taruh balik gunung, sampai 4 gunung di balik gunung 4. Tuh hasil blender tadi dicomot, ditaruh di balik gunung, balik gunung, balik gunung, balik gunung. Udah, panggil. Lakbet terbang. Push. Apalagi tadi? Tekukur. Push. Apalagi tadi? Burung dara terbang. Satu lagi tadi apa? Kutilang. Push, terbang. Kagak ketukar Pak. Masya Allah. Begini nggak komplain kan burung dara? Jempol gue tuh. Itu dalam Al-Quran tuh. Hebat gak? Iya, artinya bukan Nabi Ibrahim gak percaya, maka menambah keimanan. Betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sendiri. Nah, ini kan ada kaitannya ya. Jadi ini Allah akhirnya kembali kepada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Bahkan Nabi sering diledek. Jadi ada orang kafir lewat. Nabi kemudian diuji. Apakah Allah mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Nah itu. Ya gampang kata Allah. A'antum asyadu khalqan amis sama? Apakah kalian lebih sulit penciptanya atau langit? Makanya ini pertanyaan apa? Kalau dalam ilmu balaghah, al-istibhamu litaqri'i wa tawbih. Pertanyaan ini untuk menghina dan mencela. Ya, jadi nggak semua pertanyaan harus dijawab. Pertanyaan yang punya nilai penghinaan namanya. Gitu. Ya habis dia nggak percaya hari kebangkitan. Kata Allah bilang, hebatan mana kamu dengan langit? Langit yang begitu hebat, aku mampu ciptakan. Apalagi tibang bakitin ente, kata Allah gitu. Wal maknanya hal antum ya ma'syaral musyrikin asyakku wa as'abu khalqan. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik lebih sulit, lebih berat penciptaannya gitu. Am khalqus sama'il azimatil badiyah, atau penciptaan langit yang besar dan indah. Kira-kira jawaban kita apa? Ya tentu langit dong. Fa'inna man rafa'as sama, karena zat yang mampu mengangkat langit, maksudnya menciptakan langit, ala azamiha, atas kebesarannya, hayyana alaihi khalqakum wa ihya'akum ba'da mamatikum. Karena zat yang mampu menciptakan langit dengan kebesarannya itu begitu mudah dia menciptakan dan menghidupkan kamu setelah kamu mati. Ya iyalah, gak ada apa-apanya Pak. Fakaifa tunkiruna ba'tsa, maka bagaimana kalian bisa mengingkari hari kebangkitan? Qala Ar-Razi, berkata Imam Ar-Razi, nabbahahum ala amrin
yu'lamu bil musyahadah. Allah peringatkan orang-orang kafir Quraisy atas satu perkara yang diketahui secara nyata. Pak, kalau Allah menggambarkan hal-hal yang gaib mungkin gak ketangkep sama orang-orang musyrik. Tuh langit tuh yang ada di kepala ente tuh. Kalau ente gak percaya dengan hari kebangkitan, hebatan mana ente sama langit? Jadi langit yang kelihatan aja Pak, begitu. Ini Allah sedang ledek, sedang menghina, sedang mencela. Wa dzalika li anna khalqal insani ala sugri wa dha'fihi idza udifa ila khalqis samai ala awamiha wa awami ahwaliha yasirun. Jadi khobar. Dan itu karena penciptaan manusia dengan bentuknya yang kecil dan lemah, apabila disandarkan, diperbandingkan dengan penciptaan langit atas kebesaran dan keagungan keadaannya, itu kecil kata gitu. Nggak ada apa-apanya loh kata gitu. Yasir, kecil tuh mah. Wa idza kana kadzalika fa i'adatuhum sahlatun. Kalau memang begitu, maka Allah mengembalikan mereka itu cukup mudah. Wa kaifa yunkiruna dzalik? Maka bagaimana mereka mengingkari itu? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah dalam surah Ghafir ayat 57 kalau salah ini. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqina. Sungguh penciptaan langit dan bumi lebih hebat dari penciptaan manusia. Cuma manusia nggak sadar-sadar gitu aja. Pak, kalau kita sombong, lihat langit aja. Kalau kita merasa diri kita besar, lihat langit ya, nggak ada apa-apanya gua sama langit ya. Begitu. Jadi Allah ngasih itibar hal-hal yang nyata aja. Satu kita merasa sombong, lihat aja kumis semut. Semut punya kumis nggak? Coba kita di situ merenung. Mut, kumis lo cakep banget, melintang kayak jampang. Terus semut ngomong ntar, iya hebat gue. Lu tahu nggak pencipta gue siapa? Allah. Jangan sombong. Lu bisa nggak bikin kumis gue? Itu namanya sedang apa? Tadabur namanya. Tadabur tuh nggak usah jauh-jauh Pak. Semut aja kita pandangin. Paling tetangga kita bilang gila. Lu ngapain lu? Gue lagi tadabur sama semut. Ajak tuh dialog semut. Kalau kita merasa sombong jadi orang, ya tibang menciptakan kumis semut aja nggak mampuin deh. Paham nggak? Makanya dalam Al-Quran, Innallaha la yastahi ayat diribamatan ma ba'udatan pamauqoha. Allah nggak malu memberikan perumpamaan semacam nyamuk atau yang lebih gede dari nyamuk apa? Lalat. Jadi kan begini Pak, orang kafir Quraisy itu menyembah patung. Ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari semen, batu, ada yang terbuat dari roti. Umar bin Khattab itu kreatif, yang lain bikin Tuhan dari kayu, dia dari roti. Nah, waktu disembah itu roti ditemplokin laler, hidungnya ditemplokin laler. Tuh, kalau memang kau anggap Tuhanmu hebat, lihat. Kira-kira apa respon Tuhanmu itu? Hidungnya digerepesin, diam aja coba. Dia menghalau lalat aja nggak mampu. Hidungnya digigitin, paham nggak? Hidungnya dimakan, itu Tuhan diam aja. Ngerti? Itu kan itibar namanya. Jadi jangan anggap remeh begini. Kalau kita melihat sesuatu di alam semesta ini hina, nggak boleh. Semua ada hikmahnya. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan sia-sia. Minimal itibar, minimal menunjukkan ketauhidan Allah. Dalilun ala wahdaniyatillah. Minimal kata ulama menjadi petunjuk Allah Maha Esa. Cuman Allah yang mampu menciptakan nyamuk, yang lain kagak. Ayo sini kumpul semua, Pak RT kumpul, para RW kumpul, DKM kumpul, nih ketua subuh gabung bikin sayap nyamuk. Sekali-kali ngapa? Jangan ngaji mulu. Undangan bikin sayap nyamuk. Keren nggak? Bisa? Ah iya Pak, sayap nyamuk.
Itu jadi kalau kita sombong, tadabur. Merasa punya ilmu, tadabur sama Allah. Merasa punya harta, tadabur sama. Merasa punya jabatan, nggak ada apa-apanya itu semua. Lu bikin sayap nyamuk aja kagak berek lu, kata orang apa? Tahu berek? Lu kagak mampu lu bikin sayap nyamuk, kumis apa tadi? Iya. Kumis semut bakot, nu kerjaan kita masih kecil tuh. Ya, semut bakot akur-akur kita adu-adu. Sumit kumisnya kita cabut. Itu temennya enggak, lu yang nyumbut kumis gua lo. Dia provokator apa, kita masih kecil. Itu kerjaan saya tuh kalau pulang SD. Ambil aja rumput. Kita copotin kumisnya ada duanya. Dia berantem gara-gara kita. Jadi kita masih kecil lu jadi provokator. Lu ya nyabut kumis gua. Lu juga nyabut kumis gua, ya ampun. Tukang adu domba kita dulu. Sekarang udah tahu nggak? Dosa itu ya? Ya kok sekarang mah dosa. Lu mah tanpa dosa, masih kecil. Ngadu jangkrik dulu kita dulu. Emang mainannya begitu. Nggak ada HP. Ya, paham Pak? Jadi jangan sombong kita. Itu tadabur alam namanya. Tadabur jauh-jauh banget kemana? Ke Cibodak. Bukan tadabur tuh mah ngeliat dubur kali. Enggak. Ngerti? Ngeliat apa? Ada tadabur, ada ngeliat dubur. Nah, yang paham jangan ngomong sama temennya dah. Iya. Itu semut aja Pak bisa kita tadaburkan. Kembang matahari. Pernah lihat nggak? Ya, kenapa kalau pagi ke sono, siang kemari, sore ke sono? Dia ngikutin arah matahari. Itu sebenarnya dia lihat tausiah tuh. Sampean takjub yang ngelihat saya. Iya. Sampean tahu nggak siapa pencipta saya? Allah. Begitu. Jadi semua tausiah ini cuman kita nggak dengar. Cuma namanya pakai lisanul hal namanya. Lisan ada dua tuh. Ada lisanul maqal pakai ucapan. Ada lisanul hal pakai sikap. Semua yang ada di alam semesta ini berdakwah sama manusia dengan lisanul halnya. Ujungnya, lihat gue, mampu nggak? Lihat gue, mampu nggak? Begitu. Apa namanya kalau begitu? Tadabur. Tadabur yang ujungnya meningkatkan kualitas iman, itu tadabur yang hakikatan namanya. Ya. Dah, terus dah. Tanggung nih, tanggung. Jarang-jarang kan? Iya. Banaha ay rafa'aha aliyatan fawqakum muhkamatal bina. Bangunan yang cukup indah. Padahal tuh warna biru bukan berarti langit di situ. Itu kan karena keterbatasan pandangan kita. Gunung Salak nih, kayak gini kita lihat warnanya apa? Coba lo deketin sono. Tergantung, ada nenek-nenek lagi senam di sono pakai baju kuning. Paham nggak? Di Gunung Salak warnanya apa? Kuning gitu. Ada nenek-nenek berjamaah lagi senam. Di mana? Di Gunung Salak. Begitu kita sampai warnanya apa Gunung Salak? Tapi kalau dari sini warnanya apa? Kenapa biru? Itu karena keterbatasan pandangan kita. Langit juga biru ya? Langit juga biru. Mau jajal? Bila amadin wala autadin, tanpa tiang, tanpa patok. Tsumma zada fi tawdi wal bayan, kemudian Allah tambah kejelasan dan keterangannya. Faqala, kemudian Allah berfirman, rafa'a samkaha fasawwaha ay rafa'a jurmaha wa a'la saqfaha, kemudian Allah angkat bentuknya langit, wa a'la saqfaha, dan Allah tinggikan atapnya, fauqakum, yang ada di atas kalian. Faja'alaha mustawiyatan, maka Allah jadikan langit itu tuh mustawiyatan, mendatar, sama. La tafawuta fiha, enggak berbeda tuh. Langit tuh apa namanya, langit kelihatannya gitu kan, rata. Wala sukuka wala puturo, tidak pecah, tidak teratur. Itu dalam surah apa tuh? Fardil basara hal tara min putur. Sumarjil basara qaratan yang qaul ilaika labasar hasya wa surah apa? Al-Mulk tuh. Coba kalau kamu merasa sombong, fardil basara hal tara min putur. Coba kau lihat tuh ke langit. Hal tara min putur, adakah ketidakteraturan? Planet Pak Allah atur, bukan jalan sendiri.
Kalau Allah nggak atur, tabrakan tuh semua. Langit indah tuh. Nggak puas. Sumarji el basara karoten. Coba lihat sekali lagi. Adakah ketidakteraturan? Baru kita diam. Jadi Al-Quran banyak mengajarkan tentang iktibar, pelajaran supaya kita nggak sombong, supaya kita nggak jangan mentang-mentang kita itu. Bahkan kalau kita ngelihat orang suka maksiat, nggak boleh kita omelin, nggak boleh. Yang boleh kita nasihatin. Jangan dimaki-maki, nggak boleh. Kita panggil, kita nasihatin. Haram jadah lu, kurang ajar lu, tukang. Nggak boleh itu begitu. Khawatir kata seorang ulama ntar ente diuji kayak gitu. Jangan. Satu saat kita diuji yang kita nggak bisa keluar kecuali jangan mabuk. Baru ngerasain ente. Jadi nasihatin, ya. Nasib orang siapa tahu. Begitu. Qala Ibnu Katsir, ja'alaha aliyatal bina, Allah jadikan langit aliyatal bina. Bangunannya cukup tinggi, ba'idatal fana. Ba'idatal fana, ya apa lama binasanya itu? Coba manusia binasanya kapan? Ya kita udah tahu lah, banyak tetangga kita yang umurnya di bawah kita. Tapi makhluk Allah yang paling lama itu kiamat baru hancur, langit dan isinya, planetnya. Mustawiyatul arja, tingkatannya sama. Mukallalatan bil kawakib, yang dihiasi dengan bintang gemintang, fil lailatil dzulma, pada malam yang gelap gulita. Wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha, ay ja'ala lailaha mudliman halikan, Allah jadikan malam harinya mudliman halikan, gelap gulita. Wa naharoha musyrikan mudian, dan Allah jadikan siang harinya bercahaya. Kan indah banget tuh. Qala Ibnu Abbas mengatakan aulama lailaha wa anara naharoha, Allah gelapkan malamnya dan Allah sinari siangnya. Wal ardo ba'da dzalika dahaha, wal ardo ba'da khalqis samai basatoha wa mahadaha lisukna ahliha. Kemudian wal ardo, dan Allah ciptakan bumi setelah Allah ciptakan langit, kemudian Allah hamparkan dan Allah datarkan untuk penduduknya. Pak, ini ada sampai sekarang nih kelompok bumi datar. Itu orang nggak pernah belajar fisika itu, ya nggak pernah belajar ilmu alam. Masih ada sekarang, ya. Padahal kapal Amerika udah berapa kali muter-muter itu, tembusnya di situ lagi. Jangan percaya tuh, Pak. Ini kalau kita kaji ilmu falak, kalau umpama bumi datar, bulan itu nggak akan begitu bentuknya. Kenapa bulan kok bulat? Karena ngikutin apa? Bentuknya bumi. Nggak ada yang namanya bulan sabit, nggak ada yang namanya bulan purnama. Dari situ aja jelas. Susah ngitung falaknya bagaimana. Di orang ini makin kemari bukan makin pintar, makin bodoh. Ngujinya kapan? Ngujinya dia naik ke apa? Dia ngarungi laut. Paham nggak? Padahal kalau ditelusuri akan nembus itu juga. Ini udah canggih banget masih ngomong apa bumi dah. Maksudnya bumi datar begini, artinya bisa ditempati manusia. Karena kebangetan gede bundernya sehingga manusia bisa kayak telur, Pak. Kayak semut di atas telur. Semut bisa jalan nggak? Kayak gitu tuh gambarannya tuh. Jadi bukan kemudian malah membuat pemahaman bumi datar. Kelompok Wahabi tuh masih yakin tuh. Karena Al-Quran bilangnya apa? Bumi itu dah datar katanya. Apa ayat itu dalam surah yang lain tuh? Ya. Ini orang kacau nih, nggak ngerti ilmu pengetahuan. Ya, kalau ada, ya artinya nasihatin mereka. Dia pengertian datar itu apa? Ya bahwa manusia di atasnya, makhluk di atasnya bisa berjalan, gitu. Paham ya? Terus akhraja minha ma'aha wa mar'aha, ay akhraja minal ardi uyunal ma'il mutafajjirah. Allah keluarkan dari bumi itu mata air yang memanjar.
Wa ajra fihal anhar, dan Allah alirkan di atas bumi itu al anhara, sungai. Wa anbata fil kala awal mar'a mimma ya'kulun nasu, dan Allah tumbuhkan di atas bumi al kala wal mar'a, tumbuh-tumbuhan, ma ya'kulun nas, apa yang dimakan oleh manusia, wal an'am, dan apa yang dimakan oleh binatang ternak. Nah itulah. Jadi ujungnya gini, kesimpulan ayat ini, kita jangan sombong. Orang sombong bakal dibebesin. Kalau bahasa Betawi itu. Siapa? Di antara siapa yang sombong? Firaun. Ngaku apa Firaun? Tuhan. Ngaku Tuhan. Ya, bikin kumis nyamuk aja nggak mampu. Ya, demikian. Ini bagus ayat, menjadi tibar buat kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya saya akan buka Mahad Ali. Mahad Ali itu kelas tinggi. Kalau kemarin tadi akibatnya ada 3 tingkat. Ada Dirasatil Ula, program tingkat pertama. Ada Dirasatul Wusta, program tingkat menengah. Ada Al Mahad Ali. Nah itu kitab juga kitab besar semua. Nah besok ini malam minggu pertama tanggal 4 Agustus itu kita bikin acara pelepasan santri untuk program Dirasatul Wusta. Mudah-mudahan Bapak ada waktu, karena acaranya setengah 7 sampai setengah 9. Masih ada waktu ya? Kan subuh gabungan sampai jam 10 ya? Kalau nggak salah ya? Oh enggak. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.